Kekasih-kekasih Tuhan, Shalom. Di pagi hari ini bersama-sama kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka. Kekasih Tuhan, minggu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan tentang kesaksian yang menuntun orang kepada Kristus. Bahwa kita belajar bahwa banyak orang akan datang kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan bukan karena khotbah yang luar biasa, tetapi karena kesaksian yang sederhana. Para nabi mengatakan, mari dan lihatlah, Kristus ada dalam diriku. Itu yang kita renungkan pada minggu yang lalu. Dan saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk melangkah lebih dalam lagi. Apa yang sebenarnya kita saksikan kepada dunia? Kira-kira apa sebenarnya yang kita saksikan kepada dunia? Dan dari mana kesaksian itu lahir? Saudara yang terkasih, Mazmur 89 menolong kita untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya kita saksikan kepada dunia dan dari manakah kesaksian itu lahir? Kekasih Tuhan, Mazmur 89 dibuka dengan sebuah nyanyian yang kuat dengan iman. Pemazmur bilang, kasih setia Tuhan akan kunyanyikan selama-lamanya. Saudara, sekilas terdengar bahwa ini sepertinya nyanyian sukacita. Tetapi jika kita membaca seluruh Mazmur ini, kita akan mendapati, kita tahu bahwa nyanyian ini dia lahir dari luka, bukan dari keadaan yang ideal. Bahwa bangsa umat Tuhan sedang mengalami kemerosotan. Janji Allah kepada Daud itu seolah-olah gugur, seolah-olah runtuh. Keadaan politik itu melemah. Masa depan tidak pasti. Dan saudara yang terkasih, pemazmur tidak menutup mata terhadap kenyataan pahit itu. Dia tahu betul bahwa dunia di sekitarnya sedang terbuka. Namun kekasih Tuhan, yang menarik adalah di tengah luka itu, pemazmur tidak memilih untuk diam. Pemazmur tidak memilih untuk tenggelam dalam keluhan-keluhan. Dia tidak kehilangan arah, tetapi dia memilih ada satu tindakan iman, yaitu dia tetap bersaksi tentang kesetiaan Allah. Saudara yang terkasih, Allah yang setia itu tidak ditentukan oleh keadaan. Sekali lagi, Allah yang setia itu tidak ditentukan oleh keadaan. Karena kita manusia, kalaupun setia itu berdasarkan situasi kita, keadaan kita. Kalau dalam kondisi aman, kita setia. Tetapi kalau misalkan lagi goncang, kalau bilang sabar dulu, kesetiaan kepada Tuhan perlu dipertanyakan. Kekasih Tuhan, pemazmur berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kasih setiamu tegak seperti langit. Dan ini adalah sebuah pengakuan iman yang sangat dalam di tengah-tengah keadaan yang luka, keadaan yang tidak tahu depannya seperti apa. Dan saudara, ini artinya bahwa kesetiaan Allah tidak naik turun mengikuti situasi manusia. Ketika hidup berjalan baik, Allah setia. Ketika hidup itu diterpa dengan gelombang badai, Allah tetap setia. Ketika manusia gagal, Allah tidak pernah berubah. Bagi pemazmur, kesetiaan Allah bukan berdasarkan perasaan. Kesetiaan Allah bukan terletak pada suasana hati, tetapi kesetiaan Allah
itu adalah fondasi hidup orang yang beriman. Saudara, inilah pesan penting bagi kita di awal tahun ini. Dunia boleh luka, ekonomi kita boleh tidak pasti, pasang surut, relasi kita boleh panas dingin, tetapi saudara, karakter Allah tidak pernah retak. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika tema ini bilang bahwa bersaksi tentang Allah yang setia, maka kita bersaksi bukan pertama-tama tentang kita, tetapi kita bersaksi tentang Allah, tentang pekerjaan Allah, tentang karyanya Allah, tentang kasih setianya Allah dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 89 mau mengingatkan kepada kita bahwa bersaksi bukan pertama-tama tentang keberhasilan gereja. Bersaksi bukan tentang betapa kuatnya iman kita, melainkan bersaksi tentang siapa Allah itu sehingga kita kuat, siapa Allah itu sehingga kita bisa maju, siapa Allah itu sehingga gereja persekutuan tetap eksis walaupun ada berbagai pergumulan di dalamnya. Kita bersaksi tentang siapa Allah itu. Ketika dunia penuh dengan suara yang putus asa, maka papa mama saudara-saudara gereja dipanggil untuk mengangkat suara lain. Gereja harus tetap bersuara, Allah tetap setia. Ketika orang lain berkata tidak ada harapan, orang lain bilang tidak ada harapan, tetapi gereja harus mengatakan Allah tetap setia. Gereja harus berani berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak berakhir. Saudara, kesaksian seperti inilah yang menyembuhkan dunia yang luka. Bukan kesaksian yang luar biasa, tetapi kesaksian yang jujur. Bukan kesaksian yang spektakuler, tetapi kesaksian yang penuh dengan kerendahan hati, kesaksian yang penuh dengan pengharapan. Di awal tahun ini, Papa Mama kekasih Tuhan, kita bawa banyak cerita. Ada yang memulai tahun dengan harapan, ada juga yang memulai dengan beban. Ada keluarga yang terus menggumuli hubungan keluarga yang mengalami kerenggangan. Ada pekerjaan yang belum jelas arahnya. Ada kesehatan yang terus diuji dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, sampai dengan tahun baru ini. Kesehatan kita terus diuji. Ada kecemasan akan masa depan anak-anak. Saudara, Mazmur 89 tidak berkata bahwa luka itu tidak nyata. Pemazmur mengakui bahwa luka itu ada. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk tidak membiarkan luka, pergumulan, kemelut hidup mendikte iman percaya kita kepada Tuhan. Justru saudara, disitulah kesaksian dimulai. Ketika kita ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan, ada dalam kemelut hidup, dalam luka sekalipun, jangan biarkan iman kita didikte. Kesaksian kita dimulai dari situ. Ketika kita ada di tengah situasi, di tengah-tengah realitas yang tidak mudah, kita harus tetap berani berkata, saya percaya bahwa Allah itu tetap setia. Hari ini saudara, akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus bagi 4 orang anak. Dan firman Tuhan menjadi sangat nyata. Baptisan anak itu adalah kesaksian yang hidup. Kita bersaksi dengan sakramen baptisan kudus. Orang tua membawa anak-anak untuk menerima sakramen baptisan kudus. Itu adalah bagian kesaksianmu, kesaksian yang hidup, bahwa kita melanjutkan dan menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan.
bahwa sebelum anak-anak ini mengenal Tuhan, orang tua saksi yang berdiri mau mengatakan bahwa Tuhan lebih dahulu setia kepada anak-anak kita. Tuhan lebih dahulu setia kepada mereka. Sebelum mereka mampu bersaksi dengan kata-kata, sebelum mereka mampu untuk hidup memberikan tanda-tanda bahwa iman mereka terbentuk. Tapi saudara, ketika orang tua dan saksi berdiri dan mau menyerahkan anak-anak, itulah sebuah kesaksian bahwa Tuhan mengenal anak-anak ini, Tuhan memiliki anak-anak ini. Allah setia pada perjanjiannya. Dan baptisan berkata kepada kita semua bahwa perjanjian Allah itu setia. Kesetiaan Allah itu mendahului iman manusia. Kasih setia Allah tidak pernah menunggu agar kita manusia menjadi sempurna. Saudara dan saya sudah sempurna pun Allah tetap setia. Itulah luar biasanya Allah kita yang hidup. Dan saudara, baptisan menjadi panggilan bagi orang tua saksi, jemaat Tuhan, majelis jemaat, untuk mari kita bersaksi tentang kesetiaan Allah melalui cara kita mengasihi, melalui cara kita membimbing, mendidik, dan memberikan teladan iman bagi anak-anak. Saudara yang terkasih, di tahun pelayanan 2026 ini, dengan subtema bersaksi tentang Allah yang setia di tengah dunia yang luka, maka kita semua dipanggil untuk melangkah dengan 3 sikap. 3 sikap iman. Yang pertama, mari kita mengingat kesetiaan Allah dalam perjalanan hidup kita. Coba kita ingat-ingat kembali kesetiaan Allah dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita sudah mencapai tahun 2026. Yang kedua, sikap iman, mari kita mengakui bahwa kita hidup itu oleh karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan dan kehebatan kita. Yang ketiga, mari kita menyatakan kesetiaan Allah lewat kata-kata kita, lewat tindakan kita, dan lewat pengharapan kita yang besar kepada Tuhan. Saudara, bersaksi bukan berarti bahwa hidup tanpa luka. Walaupun hidup penuh dengan luka, hidup penuh dengan beban, tetapi kita dipanggil untuk tetap bersaksi. Hidup dengan keyakinan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umat. Papa Mama, kekasih Tuhan, biarlah walaupun dunia ini terluka, tetapi kita sebagai gereja harus semakin berdampak, menjadi bermakna. Mari kita menyanyikan kasih setia Tuhan, bukan hanya dengan bibir kita, tetapi kita pun juga bernyanyi tentang kesetiaan Tuhan dengan hidup yang percaya, hidup yang setia, hidup yang penuh dengan pengharapan di dalam Kristus. Sebab Tuhan Allah kita tetap setia kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita.